Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahdiani Rizky Pulungan sebagai representasi dari Mandua Perawasi Impun sebagai pembicara pertama dari tim kontra. Baik, Dewan Juri terhormat, kami menyesalkan argumen yang telah disampaikan oleh tim afirmasi dari tadi terkait mosi Dewan Juri terhormat, di mana dari tadi tim afirmasi hanya menyudutkan institusi pendidikan negeri Dewan Juri terhormat, dan di mana mereka sebelum masuk ke isi pidato kami akan menimbang hal yang dibela baik dari sisi oposisi maupun sisi afirmasi. Dari sisi kami sendiri oposisi, kami sangat tidak setuju dengan dari emosi ini, bahwa seharusnya memang tidak ada pajak yang diberikan kepada industri pendidikan swasta dan mendistribusikan ke pembangunan institusi pendidikan. Itu sangat tidak mustahil diwajibkan dan tidak sangat sangat efisiensi dan tidak rasional. Kemudian dari sisi afirmasi sendiri, mereka katanya harus menggunakan atau menerapkan pajak kepada pendidikan swasta. Oleh karena itu pembangunan di sekolah negeri ataupun tidak ada kesenjangan sosial itu akan terjamin dan tidak ada lagi pendidikan yang tidak sesuai dengan kualitasnya. Tetapi itu sangat tidak rasional, Dewan Juri Terhormat. Perlu ada pertimbangan dari kebijakan mereka ini, di mana mereka seharusnya mempertimbangkan beberapa dari dampak ataupun aspek-aspek yang akan menyulut dari adanya kebijakan ini, Dewan Juri Terhormat. Kemudian mereka mengatakan adanya reputasi swasta itu lebih tinggi dibandingkan reputasi sekolah negeri. Dengan karena ini kami akan memilih semua pembingkaian yang telah disampaikan oleh tim afirmasi oleh beberapa argumen yang telah kami rangkai. Yang pertama, pemerintah selalu mencari ataupun mendukung pendidikan negeri. Di mana? Karena pendidikan negeri adalah pendidikan yang memang seharusnya diberikan dana oleh pemerintah. Dewan Juri Terhormat, industri pendidikan swasta memiliki peran signifikan menyediakan akses alternatif pendidikan dan menampung jutaan siswa yang tidak cukup diakomodasi oleh sekolah negeri. Yang dimana maksudnya adalah Dewan Juri, dimana beberapa siswa yang tidak diterima di sekolah negeri pasti akan mereka akan berusaha masuk ke sekolah swasta dengan apa terjadi. Yang penting mereka menunjukkan sekolah mereka. Kemudian pajak besar itu berpotensi mengganggu keberlangsungan pendidikan alternatif yang selama ini sudah stabil di Dewan Juri Terhormat. Kemudian menurut statusku sendiri, pendidikan swasta mengandalkan biaya dari anak didik mereka, bukan subsidi pemerintah. Jadi oleh karena itu, Dewan Juri Terhormat, semua dana ataupun yang diperoleh dari pendidikan swasta merupakan dari dana anak didik mereka sendiri. Lalu mereka akses ataupun mereka akomodasi semua biaya mereka itu untuk membangun fasilitas bangunan dari sekolah swasta tersebut. Kemudian yang kedua, distribusi dana sekolah negeri sudah ada di Dewan Juri Terhormat, mekanisme APBN dan BOS, sehingga penambahan pajak itu tidak efisien. Lagi pula, apakah mereka bisa memastikan apakah pemberian pajak dari industri swasta itu akan meningkatkan mutu pendidikan sekolah negeri? Apakah mereka bisa menjamin itu akan berlangsung di Dewan Juri Terhormat? Kemudian dari argumen kami sendiri, membebani industri pendidikan swasta. Faktor masuk swasta itu kuotanya habis. Misalnya apabila seseorang anak yang masuk sekolah swasta, belum tentu itu karena keinginan mereka sendiri. Bisa saja mereka adalah sekolah yang ingin masuk sekolah negeri, tetapi kotanya habis ataupun kota terbatas, sehingga tidak pilihan lain, mereka akan masuk ke sekolah swasta di Dewan Juri Terhormat. Kemudian yang kedua, mengganggu akses pendidikan. Mengapa mengganggu akses pendidikan? Ya betul, karena adanya kesenjangan ataupun adanya paksaan untuk pemberian pajak kepada swasta akan memberatkan penambahan biaya kepada orang tua yang anaknya bersekolah di swasta. Kemudian yang ketiga, efektivitas dana diragukan. Ya, kalau tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas. Kemudian pendistribusian dana kepada pendidikan negara ini belum terjamin, Dewan Juri Terhormat. Mungkin misalnya ada korupsi ataupun dipergunakan dananya oleh salah dari pihak swasta tersebut, Dewan Juri Terhormat. Kemudian alternatif lebih baiknya ataupun solusi dari kami sendiri meningkatkan dana BOS ataupun mendorong kemitraan swasta dan negeri tanpa pajak. Itu lebih efektif dari pajak paksa, Dewan Juri Terhormat. Kemudian contoh nyatanya, sekolah swasta tutup karena biaya operasional meningkat, sehingga adanya beberapa orang tua tidak sanggup membayarnya, sehingga ada beberapa di sekolah swasta di Indonesia itu tutup, Dewan Juri Terhormat. Sedangkan dari arti signifikan dari mosi tersebut adalah besar, memiliki dampak yang nyata. Ya, sehingga itu kan memberikan beban berlebihan kepada sekolah swasta, tekanan finansial yang besar, pengurangan program dan kenaikan uang sekolah. Mereka tidak memikirkan bagaimana berarti itu adalah membunuh mereka diri sendiri, Dewan Juri Terhormat. Kemudian adanya risiko distribusi dana yang tidak efektif, tidak otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Benar, Dewan Juri Terhormat. Kemudian secara signifikan dalam tanda kutip, banyak uang yang dipindahkan tapi bisa terserap secara tidak efisien karena birokrasi ataupun korupsi, Dewan Juri Terhormat. Kemudian dengan kata lain, signifikan memperkuat risiko kontra, dampak negatif yang besar dan nyata. Dan ini hanya berfokus pada besar dan nyata dampak pajak, bukan sekedar nominal, Dewan Juri Terhormat.
dari sisi pemerintah mengatakan reputasi sekolah negeri itu rendah dibandingkan sekolah swasta. Faktanya banyak sekolah negeri itu yang memiliki kualitas tinggi dan mereka menerapkan adanya sistem kuota, sehingga banyaknya anak-anak di Indonesia yang tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke sekolah negeri, sehingga akhirnya mereka masuk ke sekolah swasta tersebut. Dewan Juru Terhormat, ada pula mereka yang hanya ikut-ikutan teman ataupun mereka gengsi, mereka malu bersekolah, mungkin seperti itu Dewan Juru Terhormat. Kemudian yang ketiga, dari beberapa nilai yang dari MOS ini kami ada nilai harusnya kita melakukan nilai kebebasan, di mana seharusnya swasta harus tetap mandiri dan bebas dari intervensi berlebihan. Dewan Juru Terhormat. Kemudian yang kedua, nilai keadilan dan kemudian nilai efisiensi ataupun hasil yang belum pasti. Dewan Juru Terhormat. Kemudian alasan kami adalah beban swasta. Apabila program ini tidak dijalankan, maka pajak dana akan sia-sia. Dewan Juru Terhormat, akan terbuang sia-sia. Mungkin hanya program terencana mungkin saja tidak bisa dilaksanakan secara efisiensi. Kemudian menimbulkan beban tidak menjamin hasil membangun akses pendidikan yang berkualitas. Kemudian solusi dari kami adalah kemitraan swasta, membangun kemitraan swasta dan negeri, yang dimana mungkin misalnya di sekolah swasta itu memberikan memiliki guru ataupun yang memiliki guru ataupun tenaga pendidik yang berkualitas baik, sehingga di sini bisa dilakukan program workshop atau seminar atau studi tiru yang bisa ditiru oleh sekolah-sekolah negeri. Kemudian penghargaan untuk sekolah negeri yang memiliki prestasi internasional ataupun nasional. Mengusulkan mosi ini menekan swasta demi negeri sama halnya dengan memaksa alat musik utama berhenti bermain agar alat lain terdengar lebih keras. Tindakan ini justru menciptakan disonansi bukan harmoni. Dewan Juru Terhormat. Oleh kata lain, dengan memberikan pajak kepada sekolah swasta dan mendistribusikannya kepada sekolah negeri, itu justru membunuh diri mereka sendiri, karena bukan hanya anak didik mereka yang terpaksa ataupun memang orang tua tidak setuju, dan meningkatkan di negeri sendiri itu pun belum pasti terjamin. Dewan Juru Terhormat. Oleh karena itu kami dari tim kontra sangat menyatakan bahwa dewan ini kami sangat menyesalkan mosi ini. Dewan ini akan secara signifikan mengenakan pajak pada industri pendidikan swasta dan mendistribusikannya ke pembangunan industri pendidikan negeri, karena hal tersebut sangat sia-sia dan tidak terjamin. Bangga menjadi tim kontra.